Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Kisah Nabi Ayub alaihi salam adalah salah satu kisah paling menyentuh dalam Al-Quran. Ia dikenal sebagai hamba Allah yang sangat kaya, sehat, memiliki keluarga besar, dan dihormati kaumnya. Namun, Allah menguji dengan ujian yang sangat berat. Seluruh hartanya habis, anak-anaknya wafat, dan beliau menderita penyakit yang parah bertahun-tahun lamanya. Meski demikian, tidak sedikit pun beliau mengeluh apalagi menyalahkan Allah. Lisannya tetap basah dengan zikir dan hatinya penuh keyakinan. Allah mengabadikan doanya dalam Al-Quran. Wa ayyuba iznada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Perhatikanlah, Nabi Ayub tidak berkata, mengapa engkau uji aku? Tetapi beliau menyebut Allah sebagai Arhamur Rahimin, yang Maha Penyayang. Inilah puncak husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Di zaman sekarang, banyak manusia mudah mengeluh. Sedikit kesulitan ekonomi, stres berlebihan, ujian kesehatan ringan, putus asa, masalah rumah tangga, hilang kesabaran. Padahal ujian kita belum sebanding dengan ujian Nabi Ayub. Allah telah mengingatkan, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ujian bukan tanda Allah benci, justru seringkali itu tanda cinta. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam hadis lain, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Orang beriman selalu untung, saat lapang ia bersyukur, saat sempit ia bersabar. Ramadan adalah bulan latihan kesabaran. Menahan lapar, haus, emosi, dan syahwat adalah bentuk miniatur ujian seperti yang dialami Nabi Ayub, meski tentu tidak sebanding. Allah berfirman tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa mengajarkan sabar menahan diri, sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menerima takdir. Jika Nabi Ayub sabar bertahun-tahun dalam sakit, mengapa kita tidak mampu sabar menahan lapar beberapa jam? Ramadan seharusnya menjadi momentum mengurangi keluhan, memperbanyak doa seperti doa Nabi Ayub, menguatkan keyakinan bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Sebagaimana Allah akhirnya menyembuhkan Nabi Ayub dan mengembalikan nikmatnya, Allah juga mampu mengubah keadaan kita kapan saja. Allah memuji Nabi Ayub dengan kalimat, sebaik-baik hamba, bukan karena beliau kaya, bukan karena beliau sehat, tetapi karena beliau sabar dan tetap taat saat diuji. Semoga di bulan Ramadan ini kita belajar sabar seperti Nabi Ayub, tawakal seperti beliau, husnuzon kepada Allah dalam segala keadaan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar dan bertakwa. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.